Perkenalkan, nama saya Yakoba Karmelei, NIM 19225 11014. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pendidikan multikultural. Teori pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan sepak pilet dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Di dalam pengertian ini, terdapat adanya pengakuan yang menilai pentingnya aspek keragaman budaya dalam bentuk perilaku manusia. Di sini, para pakar memiliki visi yang berbeda dalam memandang multikultural. Ada yang tetap mempertahankan adanya dominasi kelompok tertentu, hingga yang benar-benar menekankan pada multikultural. Pengenalan sudut pandang para pakar teori pendidikan multikultural ini akan sangat membantu kita lebih mengenali pelaksanaannya di lapangan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, Horace Kallen. Horace Kallen adalah perintis teori multikultural. Multikultural budaya di sini disebut pluralisme budaya yang diartikan sebagai menghargai tingkat perbedaan dalam batasan-batasan persatuan nasional. Kallen mencoba mengekspresikan bahwa masing-masing kelompok etnis dan budaya di Amerika Serikat itu penting dan berkontribusi untuk menambah variasi dan kekayaan budaya, misalnya saja di Amerika Serikat. Kallen mengakui bahwa budaya WASP di Amerika Serikat adalah budaya yang dominan dan harus diakui oleh masyarakat. Sedangkan budaya-budaya yang lain dipandang menambah variasi dan kekayaan budaya di Amerika Serikat. Yang kedua, teori pendidikan multikultural menurut para ahli, James E. Banks. James E. Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Banks yakin bahwa pendidikan seharusnya lebih mengarah pada mengajari mereka bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Siswa perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi sesuai kepentingan masing-masing. Di sini ia menjelaskan bahwa siswa harus diajarkan memahami semua jenis pengetahuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, teori pendidikan multikultural menurut Bill Martin. Di sini Bill Martin menulis bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan berbagai teori filsafat atau teori sosial. Selanjutnya, Bill Martin menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekadar untuk bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia. Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis barat. Martin menyebut afrosentris dan tradisional barat itu sebagai konsumer dan multikulturalisme. Selanjutnya, Martin mengusul sesuatu yang baru. Multikulturalisme bukan saja konsumeris, tetapi transformasional, yang memerlukan kerangka kerja. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain yang berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Di sini Martin memandang perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya itu sampai ditemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama. Yang keempat, teori pendidikan menurut
teori pendidikan multikultural menurut para ahli Martin J. Bex Matustik. Di sini, Matustik menyampaikan gagasan bahwa segala bentuk perdebatan yang dilakukan oleh masyarakat Barat berkaitan dengan hukum atau tatanan dari masyarakat multikultural. Dalam artikelnya, Ludic Corporate and Imperial Multiculturalism Imports of Democracy and Cartographer of the New World Order. Di sini Matustik menyatakan bahwa kebudayaan politik dan peran ekonomi sudah muncul. Teori multikulturalisme ini meliputi beberapa butir gagasan yang semuanya menuju kepada gagasan liberalisasi Plato, yaitu tentang pendidikan dan politik. Dalam gagasan Plato tersebut, multikultural bukan hanya memberi norma politik dan akademik klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dicita-citakan, namun juga menjadi petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan dari sebuah masyarakat multikultural akan dapat tercipta melalui kerjasama dan globalisasi, nilai-nilai lokal, dan kerangka multikulturalisme. Sebuah tantangan dari kondisi bangsa yang monokultur. Yang kelima, teori pendidikan multikultural menurut para ahli Judith M. Green. Di sini Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya untuk di Amerika Serikat, melainkan di negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda kelompok-kelompok. Ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya dominan. Secara unik, Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi budaya yang ada. Dengan tim dan kelompok, mereka dapat memperoleh kekuatan dan kekuasaan membawa perubahan seperti peningkatan upah dan keamanan kerja. Wanita dan minoritas harus memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, partisipasi politik yang lebih efektif, representasi media yang lebih disukai, dan sebagainya. Namun, akhir abad 20 telah membawa orang Amerika pada suatu tempat, memerangi kebuntuan yang memerlukan pemikiran kembali yang baru dan lebih dalam tentang tujuan dan materi pendidikan. Dalam suatu masyarakat yang masih terus diharapkan dan dicita-citakan dibimbing oleh demokratis, bangsa ini selalu memandang pendidikan sebagai cara perubahan efektif, baik secara personal maupun sosial. Sehingga lewat pendidikan, Amerika Serikat meraih kesuksesan terbesar dalam transformasi. Beberapa kelompok tidak bisa melihat bahwa kita sekarang adalah apa yang selalu ada, yaitu mereka yang sejak kelahirannya selalu memiliki masyarakat multikultural di mana berbagai budaya telah bersatu lewat perjuangan, interaksi, dan kerjasama. Yang keenam, teori pendidikan multikultural menurut para ahli Herman Soetomo. Nah, di sini Herman Soetomo mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu bentuk inovasi pendidikan yang diwujudkan dengan gerakan pembaruan dalam rangka menanamkan betapa pentingnya kehidupan bersama dalam keragaman dan perbedaan dengan semangat kesetaraan, saling memahami, saling percaya, menghargai persamaan dan perbedaan, juga beragam keunikan suku, etnis, dan agama. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu relasi dan interdependensi dalam kondisi yang saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat dengan pikiran yang positif dan terbuka, guna menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian yang demikian mungkinnya melancarkan belajaran dalam pendidikan multikultural tidak terlepas dari konsep-konsep pembaruan dengan konsep yang konstruktif sebagai perwujudan pendidikan multikultural. Baik, yang selanjutnya yang ketujuh, teori pendidikan multikultural menurut para ahli Musa Ashari. Di sini Musa Ashari menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan
suatu proses pemberian pelatihan tentang cara hidup untuk saling menghormati dengan tulus dan meningkatkan sikap toleransi terhadap keragaman budaya Indonesia yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Maksud di sini plural maksudnya tuh di sini ialah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama dengan yang lain. Dalam konsep pluralisme bangsa Indonesia, beraneka ragam ini mulai dari suku, bangsa, dan ras dan golongan darah yang menjadikan bangsa yang satu dan utuh. Baik, yang ke-8, teori pendidikan multikultural menurut para ahli Aunurovic Dawam. Baik, di sini beliau mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses yang berkesinambungan dalam upaya mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia dengan cara menghargai heterogenitas dan pluralitas sebagai konsekuensi akan adanya keragaman suku, etnis, budaya maupun aliran agama. Baik, yang ke-9, teori pendidikan multikultural menurut para ahli atas nama Henry Alexis Rudolph Tiller. Di sini Tiller adalah sosok yang sudah sangat familiar dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia. Ia merupakan salah seorang pendidik, pemikir, praktisi pendidikan yang kini menjadi aset nasional bangsa ini karena pemikirannya yang kritis dapat menyikapi kinerja pendidikan nasional. Henry Alexis Rudolph Tiller dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1932 di desa yang relatif terpencil di tepi Danau Tondano, Sulawesi Utara. Menurut beliau, pengertian pendidikan multikultural merujuk pada wawasan lintas batas yang bertujuan mengupas berbagai persoalan tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, agama, moral, edukasi, dan isu-isu politik. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sikap bagaimana masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu tanpa memperdulikan keragaman budaya yang dimiliki. Mereka semua melebur, tidak menonjolkan perbedaan masing-masing kultur. Etnik dan budaya diusahakan agar integrasinya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dalam rangka pembaruan kurikulum yang menunjukkan gerakan pendidikan multikultural. Di sini menurut pandangan Henry Alexis Rudolph Tiller mengenai pendidikan multikultural adalah merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik yang menghargai pluralitas heterogenitas secara humanistik. Beliau mengemukakan gagasan mengenai pendidikan multikultural adalah sebagai tawaran konsep bagi dunia pendidikan Indonesia ke depannya, khususnya pendidikan yang berciri khas Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah madrasah. Bagaimana jika pendidikan multikultural yang digagas oleh H.R. Tiller tersebut jika diterapkan pada madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia? Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural. Nilai-nilai tersebut diantaranya apresiasi terhadap pernyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. Yang terakhir, yang ke-10, teori pendidikan multikultural menurut para ahli Zubaidi. Zubaidi menjelaskan bahwa pendidikan multikultural ialah suatu proses pembaharuan yang merubah komponen pendidikan termasuk di dalamnya terdapat struktur, mata pelajaran, aturan prosedur, kurikulum, nilai dasar dan kebijakan pemerintah untuk merefleksikan munculnya pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia.
Sekian penyampaian materi saya mengenai teori pendidikan multikultural. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.